Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini, kita akan membahas cara memahami karbu R-King. Karbu yang ori itu ada tulisan Mikoni Corp, sementara yang KW tidak ada ya. Kemudian di sini ada kodenya sebagai part dari R-King 3KA sekian-sekian, sementara yang KW jelas tidak ada. Oke, karburator akan sempurna, akan normal bila campuran udara dan bensin seimbang. Setiap langkah hisap bahan bakar yang masuk ke ruang bakar meminta campuran udara yang pas untuk proses pembakaran. Agar pas campuran udara dengan bahan bakar, itulah gunanya kita menyetel setelan angin ke arah kiri atau ke arah ke kanan untuk mencari pasnya. Menurut standar pabrikan, setelan standarnya 1,5 sampai 2 putaran. Di antara 1,5 sampai 2 putaran ada selisih setengah. Disitulah tugas kita untuk mencari agar bahan bakar yang dihisap oleh piston sesuai dengan udara yang kita beri atau kita masukkan melalui setelan angin ini. Akan baik campuran udaranya apabila kendaraan kita setting sambil dites jalan. Bagus di gas saat diam, belum tentu sambil jalan dia akan pas. Tetapi jika pas sewaktu kita tes sambil jalan mencari settingan anginnya ini yang pas, pasti bagus saat di blayer dalam kondisi motor diam atau dalam keadaan tidak berjalan. Beda oversize, beda juga setelan angin. Karena apa? Beda oversize, otomatis beda hisapan terhadap bahan bakar. Semakin besar hisapan bahan bakar, berarti harus semakin banyak campuran udara yang kita berikan demi sempurnanya kinerja mesin. Dengan oversize 75, dia minta dilebihkan sedikit. Untuk blok yang oversize-nya sudah 200, dia mintanya semakin besar campuran udaranya. Jadi akhirnya mentok di 2 putaran. Ya, semakin besar berarti semakin besar pula dia membutuhkan udara. Paham teman-teman ya? Jika masih di 1,5 sampai 2, itu masih standar. Jadi kita memiliki 2 blok. Tidak bisa kita gunakan untuk satu karbu. Karbu mesti kita setting ulang. Biasanya di setelan anginnya ini. Selanjutnya pilot jet. Posisinya di sini ya. Pilot jet. Nah, ini bentuknya. Ini sengaja saya seperti ini supaya enak ya jelasin ya. Pilot jet berfungsi di putaran bawah. Maksudnya, saat motor berjalan 5.000 lebih kurang ya, sampai 6.000 RPM ke bawah. Jika kalian gas di ujung tarikan ada berbetnya, berarti setelan angin minta dibuka sedikit. Ya, ini. Berarti setelan ini minta dibuka sedikit. Caranya sedikit-sedikit saja ya. Kemudian, jika putaran kita berlebihan, putaran ini, setelan karbu akan menjadi kering jika berlebih. Maksudnya, banyaklah campuran udara yang masuk dibanding bahan bakar. Juga begitu pula sebaliknya. Jika kurang dari 1,5, karbu menjadi setelan basah.
banyaklah bensin dibanding udara, yang juga akan menyebabkan berbet. Jadi tugas kita untuk mencari pasnya ya. Jangankan untuk kita yang baru belajar ya, butuh waktu untuk mencari settingan angin ini yang pas. Jadi kalau kalian merasa kesulitan, wajar. Jadi memutar setelan angin ini sedikit-sedikit saja. Tup, tes. Tup, tes. Tup, tes. Untuk patokan yang jelas, kalau 200 overseas block kita, bisa saya katakan 2 putaran. Jadi kalau overseas block kalian di bawah 200, nggak akan sampai 2 putaran selama karbu kalian masih yang ori ya. Selanjutnya needle jet atau jarum skep. Nah, seperti ini. Jarum skep setelan standar pabriknya ada di garis kedua. Ya, garis kedua. Jarum skep jarang bermasalah. Baik spek mesin masih standar apalagi atau korek harian. Di karbu saya sendiri dengan spek porting semi masih memakai di garis yang kedua. Ya. Jarum skep ini akan berganti. Misalnya kita naikkan itu tuh berarti turun ya, bukan ke atas tapi ke bawah naikkan. Jarum skep sudah aus. Jarum akan cacat dan tirus di daerah ini. Yang otomatis semakin ramping yang menyebabkan aliran bahan bakar menjadi lebih. Salah jika kita naikkan. Kita naikkan salah. Jadi harus kita turunkan. Jadi semakin dia menutup main jet. Jika sudah aus, sudah tirus atau kadang malah sengaja ya kita amplas, itu motor jadi maksudnya suplai bahan bakar jadi boros. Malah berebet. Kalau tidak kita tambahi dengan memperbesar setelan angin. Karburator yang gasnya tinggi tidak mau turun walaupun setelan gas ini sudah kita putar habis, bahkan copot dia masih tinggi, ya, berarti jarum ini minta diturunkan. Yang artinya setelan ini kita naikkan ke atas. Kadang-kadang kita nggak sadar teman-teman. Kita beli knalpot racing, lepas yang standar langsung pasang, pakai. Ya kan? Tetapi nanti di ujung cerita, waduh, power atasnya hilang, power atasnya lemot, power atasnya malah nggak dapat topnya. Wajar. Dengan memakai knalpot racing, kita harus menyeting ulang karbu. Karena knalpot racing bisa dikatakan volume knalpot lebih besar daripada knalpot yang standar. Knalpot racing nggak ada sekat, nggak ada lagi istilahnya tendangan balik ke mesin, ya. Harus menyeting ulang karbu. Biasanya akan bermasalah di power atas, terlalu los, banyak bahan bakar terbuang yang seharusnya bisa diproses ulang menjadi power di ruang bakar karena tendangan balik dari sekat-sekat knalpot. Knalpot racing bikin boros. Ya. Jadi harus naikkan jarum skep, setel ulang angin. Maksudnya naikkan jarum skep. Ini kita pindah ke level yang ketiga. Ya. Ini kita naikkan satu step lagi. Diimbangi dengan otomatis bensin banyak masuk, berlebih masuk. Kita imbangi dengan menyeting setelan angin. Setelan angin harus kita tambah, kita buka untuk menyesuaikan bahan bakar yang sudah masuk. Panjang pendek knalpot juga pengaruh di settingan karbu. Bisa dipahami ya untuk jarum skep. Untuk jarum skep ini jarang bermasalah sebenarnya teman-teman jika kalian tidak
mengganti knalpot dengan knalpot kolong atau knalpot racing. Jarang bermasalah, meskipun kalian pakai knalpot standar bobok, tetap nggak masalah dengan settingan yang di 2 garis. Cukup mampu, cukup mumpuni, entah itu untuk power bawah ataupun atas. Selanjutnya kita bahas main jet. Ini ya, main jet ini berfungsi di RPM atas. Jika spek mesin masih standar atau korek harian, main jet standar pun masih cukup untuk menyuplai bahan bakar di RPM atas. Tidak perlu diganti. Makanya saya tidak terlalu mengulas banyak tentang main jet ini. Untuk standaran, untuk spek harian atau porting semi, ini jarang bermasalah. Cukup mampu untuk menyuplai bahan bakar di RPM atas. Tetapi apabila kalian main tabung untuk memperpanjang nafas, biasanya untuk di drag ya, harus kita ganti ini. Karena kita main di RPM tinggi, napasnya panjang, merubah ukuran. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini jarang bermasalah. Ini jarang bermasalah. Nggak usah diganti, nggak usah dirojok, nggak usah diapa-apakan ini nih. Jika spek kalian masih standar atau semi standar atau korek harian. Cok berfungsi untuk mengalirkan bensin agar sesuai dengan campuran udara untuk proses pembakaran. Dengan menarik cok dalam kondisi mesin dingin atau kita di daerah dingin, supaya kendaraan mudah untuk dihidupkan. Ya, kalau kita tarik dia terbuka, kalau kita tutup dia tertutup. Nah, oke. Jadi untuk mengalirkan bahan bakar agar sesuai dengan campuran udara untuk proses pembakaran cok. Namun, bila selalu menarik cok, meskipun mesin dalam kondisi tidak dingin, berarti setelan karbu keiritan. Putar sedikit ke kanan setelan angin. Kembali lagi ke sini. Putar sedikit ke kanan setelan angin. Jika berebet, berarti pilot jet kalian kekecilan. Maksudnya minta diganti ukurannya atau dirojok sedikit. Seperti yang sudah saya sampaikan ya. Namun tunggu dulu. Sebelum kita merojok, selalu menarik cok juga bisa disebabkan oleh kompresi yang lemah. Penyebabnya kompresi yang lemah bisa dari blok deksel yang rembes. Membran tidak rapat menutup, maksudnya ada celah. Kemudian ring piston yang aus, dinding liner yang sudah baret, atau mungkin drat busi di kop deksel yang bocor, entah kalian kurang kencang atau mulai dol. Karbu yang berembun sering kita dapati ya. Sebenarnya kalau dibilang masalah tidak terlalu, tetapi berembunnya karbu bisa disebabkan oleh saluran-saluran seperti ini. Saluran-saluran di dalam karbu ini ada yang tidak lancar, ada yang bukan tersumbat dalam artian mati, tidak lancar saja. Jadi maksudnya perlu dibersihkan. Untuk setelan gas ini ya, fungsinya untuk mencari langsam kendaraan kita. Cara kerjanya dengan memutar setelan gas ini ke kanan, itu mengangkat piston pada karbu ini. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, semakin kita putar ke kanan, piston akan naik. Jadi seperti seolah-olah kita tarik gasnya, teman-teman. Cara kerjanya ya. Nah, ini menutup. Bisa dipahami ya teman-teman video
kita kali ini mengenai karbu R-Aging. Teman-teman, apapun resikonya, apapun hasilnya, meskipun buruk yang akan terjadi terhadap kita, sebaiknya selalu bersikaplah jujur terhadap segala sesuatu. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, melainkan ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.